Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh rahimahullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini masih diberikan nikmat untuk bermulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimahullah. Kita lanjutkan hadis ketiga. Al-Quran hujjah wa bayyi'u nafsahu wa mu'tikuha aw mubiquha. Hadis lanjutan hadis ketiga berkenaan dengan Al-Quran adalah hujjah atau dalil atau pembela bagi kita nanti di yaumil akhir. Kemudian yang selanjutnya fabayyi'u nafsahu famutikuha aw mubiquha. Orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerdekakan dirinya dari neraka atau memasukkan diri mereka ke dalam api neraka. Baik, yang pertama Bapak dan Ibu, Al-Quran adalah hujjah. Menurut Imam An-Nawawi, kapan Al-Quran ini bisa dikatakan hujjah atau pembela? Ketika Al-Quran itu kita baca, ketika Al-Quran itu kita amalkan, ketika Al-Quran itu kita pahami. Lantas bagaimana kalau kita tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham dengan yang kita baca? Ketika kita membaca Al-Quran, kita punya Al-Quran terjemah, baca terjemah. Atau kita punya tafsir di rumah, kita baca tafsir di rumah. Namun juga belum paham, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Katakanlah atau bertanyalah kepada ahli-ahlinya, kepada ustaz, kepada buya, kepada kiai, kalau kita tidak paham tentang Al-Quran yang kita baca. Apa makna Al-Quran, apa maksud dari Al-Quran? Kita tanyakan kepada orang yang paham. Barulah Al-Quran bisa dikatakan hujjah pembela kita di yaumil akhir nanti. Lantas, bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran hanya terbata-bata? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama karena kesungguhannya ingin membaca Al-Quran, ingin memahami Al-Quran. Yang kedua karena bacaan Al-Quran tadi. Yang pertama dapat pahala karena keseriusannya, karena kesungguhannya ingin memahami Al-Quran, ingin membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua karena bacaan Al-Quran. Yang terbata-bata saja Bapak dan Ibu masih diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita yang lancar membaca Al-Quran? Al-Quran Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, amalkanlah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah, karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat kelak. Syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Kadang bawa Al-Quran lah bagus di rumah. Bila akan baca Al-Quran ketika bulan puasa ni,
Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan nuzulul Quran. Lantas apakah kita membacanya hanya di bulan Ramadan? Tidak. Bulan Ramadan berlomba-lomba kita menghafal Al-Quran, berlomba-lomba kita membaca Al-Quran. Pagi, siang, malam membaca Al-Quran tiada henti, berlomba-lomba. Khatam 2 juz, khatam 3 juz, khatam 3 kali, 4 kali Al-Quran dalam 1 bulan. Kemudian setelah selesai Ramadan, Al-Quran kita taruh di atas lemari, ditaruh di dalam lemari berdebu tanpa kita lihat. Maka kembalilah kepada Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti, akan menjadi cahaya, akan menjadi pedoman bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Wajah orang yang membaca Al-Quran, wajah orang yang selalu mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran akan menimbulkan cahaya nur dalam diri. Rasulullah mengatakan, wa uhiya ilayya, sungguh telah diwahyukan kepada hazal Quran, Al-Quran ini itu apa? Liyunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian, wa man balagha, dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Untuk memberi peringatan, karena apa? Di dalam Al-Quran adalah dosa-dosa Bapak dan Ibu. Untuk kehidupan dunia adalah dosa. Apakah awak harus beramal-amal sehingga bahkan dalam Al-Quran dikatakan, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Jikalau selesai salat, bertebaranlah di muka bumi. Dah selesai sembahyang subuh, bertebaran di muka bumi. Itu apa? Mencari rezeki. Disuruh mencari rezeki Allah, disuruh mencari kerajaan Allah. Tapi tidak terlepas dari Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai kisi-kisi untuk menuju yaumil akhir, menuju akhirat. Itu Al-Quran menjadi syafaat bagi kita, menjadi penolong bagi kita di yaumil akhir nanti. Kemudian yang kedua, fabayyi'u nafsahu, orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk memerdekakan diri mereka dari api neraka. Famu'tiquha, untuk memerdekakan dirinya dari api neraka, au mubikuha, atau menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Jadi awak setiap hari awaklah menjual diri awak, Bapak. Bukan berarti menjual diri yang seperti zaman sekarang. Bukan. Ditonton oleh banyak orang aurat kita, kemudian dikasih ini, kasih itu sama orang. Bukan. Kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah, dengan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumpulkan pahala. Itu yang dinamakan menjual diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memerdekakan diri kita dari neraka. Ya, ada orang-orang menjual dirinya bukan untuk memerdekakan dirinya dari neraka, tapi menjual dirinya untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sanak saudara awak, anak-anak awak, ya, gampang saya menjual dirinya, gampang saya mempertontonkan aurat tingkah lakunya, maka tegur. Jangan sampai awak tak bau-bau. Zaman lah semakin canggih, HP lah di tangan saya. HP lah di tangan saya. TikTok ada, Instagram ada, sadonya ada. Tujuannya untuk apa? Untuk membawa kaum muda awak, anak-anak awak. Supaya apa? Supaya menjual diri mereka.
agar mereka jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala, agar mereka jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin erat mereka dengan media sosial mereka, semakin erat mereka dengan keadaan kesibukan mereka dengan dunianya, dengan TikTok misalnya, maka mereka akan semakin jauh dari Al-Quran. Mereka akan semakin jauh daripada ulama. Mereka akan semakin jauh dari pengajian. Cobalah kita lihat hari ini kaum muslimin Bapak dan Ibu. Berapa banyak anak-anak muda kita menonton orang live saja, ratusan ribu orang. Bahkan orang-orang yang tidak berpakaian menjual diri mereka. Entah itu anak kita, entah itu saudara kita. Siapa yang melarang? Bahkan orang tua pun tak sanggup untuk melarang anak-anak hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi, untuk memerdekakan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada Al-Qur'an, kembali kita kepada ulama, kembali kita kepada majelis ilmu, majelis zikir. Semakin jauh kita dari ulama, semakin jauh kita dari Al-Quran, maka akan semakin dekat kita dengan bisikan-bisikan, gangguan-gangguan godaan syaitan yang terkutuk. Setiap kita memegang HP, ada muncul ide-ide baru, harus lakukan ini, sehingga kita akan terus berkelanjutan tanpa henti. Maka kaum muslimin Bapak dan Ibu, sebagaimana yang kita terangkan jauh-jauh hari, jagalah diri kalian, anak-anak, cucu-cucu, terutama yang perempuan. Ajaklah kembali mereka ke masjid. Ajaklah mereka kembali ke surau. Ajaklah mereka untuk memerdekakan diri mereka dari jeratan api neraka. Ajaklah diri mereka untuk memerdekakan diri mereka dari perbudakan syaitan media sosial. Kembali ke Al-Quran, kembali kepada ulama. Karena apa? Karena kita ingin kembali bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kembali bersama-sama menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik kaum muslimin yang berbahagia, sebagai kesimpulan, yang pertama, kembali kita kepada Al-Quran, pahami Al-Quran, baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah hujah penolong kita di yaumil akhir nanti. Kemudian yang kedua, merdekakan diri kita dari api neraka, kembalikan diri kita, izah kita, jangan sampai kita terlena dengan dunia, dengan media sosial yang sangat-sangat menjerumuskan diri kita, anak-anak muda kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. InsyaAllah bisa kita lanjutkan hadis ke-24 ya, hadis terpanjang dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Besok insyaAllah hadis Qudsi. Apa hadis Qudsi Bapak dan Ibu? Hadis Qudsi adalah hadis maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis lafaz dan maknanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai informasi, sebagai tambahan sedikit. Wabillahi taufiq wal hidayah, kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.